Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 3 Februari 2024 bersama dengan saya Anissa Redi. Selama setengah jam ke depan kami akan menginformasikan berita aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awal informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, seorang kurir narkoba jaringan internasional diringkus tim Buser Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi saat membawa 10 kg sabu-sabu dan 30.000 butir pil ekstasi di Dalinsum Perlompongan Asahan. Berita selanjutnya pemirsa, uang tunjangan mantan karyawan korban pemutusan hubungan kerja yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah diduga dipungli oleh oknum. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran yang terjadi di toko kelontong dan tempat usaha ayam geprek di Jalan Pembangunan pada Kamis malam. Api diketahui berasal dari toko kelontong yang menjual bensin eceran dan gas LPG. Diduga kebakaran akibat percikan api yang kemudian menyambar bensin. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung menurunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Banyaknya material yang mudah terbakar serta gelapnya kondisi lokasi membuat petugas sedikit kesulitan. Selama 1 jam berjibaku dengan api, akhirnya petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran tersebut, 2 orang yang merupakan penjaga toko mengalami luka bakar dan harus dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Itu jam berapa Kak kejadiannya? Kalau jelasnya saya nggak tahu ya pastinya Bang, karena pas sudah kesini di telepon udah kayak gini, udah kebakaran. Yang Kakak dengar kabar itu apa Kak? Kabarnya? Ya ini kebakar semua. Kebakar semua ya? Jadi pas sudah kesini udah kayak gini aja. Adik pun udah udah dibawa ke sini keluar. Ini usaha apa Kak? Kelontong. Kelontong. Sembako. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru sudah memasang garis polisi di lokasi dan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran ini. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Percut Seituan kembali membekuk kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan Tembung. Guna menimbulkan efek jera, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 3 pelaku ini. Tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan Tembung dan Percut Seituan berhasil dibekuk petugas. Rekaman CCTV merekam detik-detik 2 orang pencuri saat beraksi mencuri sepeda motor di praktek dokter gigi di Jalan Karya. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang datang menggunakan sepeda motor langsung mendatangi parkiran praktek dokter gigi yang pada saat kejadian terdapat 3 unit sepeda motor dan 1 mobil yang terparkir. Seorang pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mendatangi sepeda motor Matic milik korban. Tanpa berlama-lama, pelaku mengeluarkan alat khusus yang disimpan di saku. Tak sampai 1 menit, pelaku berhasil merusak kunci kontak sepeda motor dan membawa kabur motor korban serta helm dan jaket yang tergantung di spion motor. Adik pemilik sepeda motor mengatakan saat kejadian dirinya tengah bekerja di lantai 2. Tiba-tiba rekannya memanggil dan memberitahu bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi di parkiran. Atas peristiwa kehilangan ini, korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Medan Barat. Korban pun menyebarkan video aksi pelaku ke sosial media agar masyarakat lebih berwaspada. Dari jam 12 siang, temennya aku yang bagian resepsionis depan teriak, "Kade, kereta kakak dibawa orang ya?" Kata dia kayak gitu kan Bang. Terus aku bilang, "Enggak kok, aku langsung refleks pegang kuncinya sama aku." Terbang aku ke bawah langsung, dia bilang, "Aku tengok kereta aku udah nggak ada." "Iya, tadi
nampak abang-abang dia langsung lari dibawanya gitu bang. Ya udahlah, aku langsung panik, orang teman-teman aku yang di atas langsung turun, semuanya panik nengok, langsung cek CCTV di tempat kami. Udah memang diambil orang bang. Ada 2 bang. Pemirsa, telah terjadi kesalahan di studio kami dan mari kita awali dengan informasi selanjutnya. Petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan kembali membekuk kawanan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan Tembung. Guna menimbulkan efek jera, polisi melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap 3 pelaku ini. 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kerap beraksi di kawasan Tembung dan Percut Setuan berhasil dibekuk petugas unit reskrim Polsek Percut Setuan. Ketiga tersangka yang merupakan warga desa Sambirejo, Percut Setuan ini diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas dan berupaya melarikan diri. Polisi awalnya mendapatkan informasi keberadaan salah seorang tersangka berinisial DS dan langsung menangkapnya. Lalu petugas melakukan pengembangan dengan membekuk I dan J. Ketiga pelaku ini diburu petugas pasca melakukan aksi curanmor di kawasan Jalan Makmur, Percut Setuan. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun mengatakan para pelaku curanmor ini telah melakukan aksinya di kawasan Tembung dan Percut Setuan berulang kali dan cukup meresahkan warga. Tim berhasil mengamankan salah satu pelaku bernama inisial DS, ya. DS dari keterangan DS, dia bekerjasama dengan temannya, ya, bernama saudara J, ya, dan juga saudara I, ya, yang berperan sebagai eksekutor, ya, sementara saudara J, ya, itu yang menjual sepeda motor ke penada. Menurut pengakuannya, para pelaku melakukan aksi curanmor ini disebabkan membutuhkan uang untuk membayar hutang salah satu pelaku. Namun setelah dilakukan tes urin, ternyata para tersangka diketahui positif mengonsumsi narkoba. Ketiganya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, polisi gelar pengungkapan 10 kasus dengan 15 tersangka, 2 diantaranya merupakan kejahatan terhadap anak. Melalui konferensi pers Jumat kemarin, Satreskrim Polsek Labuhan Batu Selatan memaparkan hasil penanganan kasus selama 30 hari dimulai sejak akhir Desember 2023 hingga akhir Januari 2024 dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 2 unit handphone, STNK kendaraan roda 4, tabung gas LPG, 2 unit sepeda motor, 1 buah tas, uang tunai, 2 unit laptop serta Casper. Dari pengungkapan kasus ini sebanyak 15 tersangka berhasil diamankan di tempat yang berbeda. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan, AKP Guru Bacop menyampaikan pengungkapan yang dilakukan sejak akhir Desember 2023 hingga akhir Januari 2024 ini ada 10 kasus, terdiri dari 8 kasus pencurian dan 2 kasus kejahatan terhadap anak. Untuk tersangka pada kasus pencurian ada 15 orang, 4 dikirim ke lapas sedangkan 11 lagi masih di Polres dan 4 orang tersangka merupakan residivis. Baik, kami dari Kepolisian Polres Labusel menghimbau untuk masyarakat lebih lagi berhati-hati dan waspada. Jangan kita berikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan-kejahatan terhadap kita. Tersangka berada dalam tahanan Polres Labuhan Selatan. Kepada masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati serta waspada terhadap pelaku kejahatan. KPU Medan serahkan 2.828 data daftar pemilih tambahan ke Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Data pindah memilih tersebut meliputi lapas anak, lapas perempuan, dan rutan. Mereka nantinya akan memilih di TPS khusus warga binaan.
Ketua KPU Medan Mutia Atikah menyerahkan langsung data daftar pemilih tambahan warga binaan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara kemarin. Masing-masing petugas lembaga pemasyarakatan turut menerima data daftar pemilih tambahan. Ada 5 lembaga yang akan memilih di TPS khusus Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, yakni Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, Lapas Anak Tanjung Gusta Medan, Lapas Perempuan Tanjung Gusta Medan, Rutan Perempuan Tanjung Gusta Medan, dan Rutan Labuhan Deli. Diketahui daftar pemilih tambahan atau DPTB adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Daftar pemilih tambahan juga sudah terdata dalam DPT. Namun disebut sebagai DPTB jika warga tersebut ingin pindah memilih di tempat pemungutan suara lainnya. KPU Kota Medan akan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan dan simulasi real kepada warga binaan tersebut. Hari ini penyerahan berkas DPTB bagi warga binaan yang ada di lapas, baik itu lapas kelas 1 maupun lapas perempuan dan juga rutan perempuan. Jadi kami menyerahkan berkas dalam rangka mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Total semua kami serahkan berkas ada 2.828. Dari Medan kita beralih ke Batubara, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara sudah selesai melakukan pengemasan seluruh logistik untuk pemilu tahun 2024 dan siap didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Saat ini seluruh logistik pemilu seperti surat suara, formulir, sampul, alat coblos, tinta, dan sejumlah logistik lainnya sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. Kotak suara berisi logistik pemilu sudah disegel dan disimpan di kantor KPU Batubara serta di gudang logistik KPU Batubara di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Ketua KPU Batubara Erwin mengatakan proses pengemasan logistik pemilu telah selesai pada 31 Januari 2024. Rencananya seluruh logistik akan didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan pada 12 Februari 2024 mendatang. Setelah dari panitia pemilihan kecamatan, selanjutnya logistik pemilu akan dikirim ke panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan, baru kemudian ke tempat pemungutan suara paling lambat sehari sebelum hari pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara ya telah selesai melakukan pemakingan, kemudian itu selesai pada tanggal 31 Januari di tahun 2024 semalam ya. Kemudian setelah dari sana kami akan melakukan distribusi ke 1.446 TPS yang ada di Kabupaten Batubara ya, dan akan kami distribusikan melalui PPK yang ada di 12 kecamatan. Nanti akan kami distribusikan secara berjenjang. Pada pemilu yang digelar 14 Februari 2024 mendatang, KPU Batubara menyiapkan 1.446 tempat pemungutan suara yang tersebar di 12 kecamatan. Setiap tempat pemungutan suara akan menerima 5 kotak suara sesuai jenis pemilihan, yaitu pemilihan DPRD Kabupaten Batubara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPR RI, DPD RI, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Di sisi lain pemirsa, KPU sedang berdagai, dalam hal ini PPK dan PPS sedang melakukan pengepakan logistik ke dalam kotak suara yang akan rampung paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dari pantauan TVRI di gudang 3 Gor Perbaungan, tampak petugas PPK kecamatan serta PPS tingkat desa sedang fokus dalam melakukan pengepakan logistik ke dalam kotak suara. Terdapat 5 kotak suara yang harus dilakukan pengepakan, yaitu kotak suara presiden dan wakil presiden, kotak suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, serta pengepakan kotak suara DPRD Kabupaten Kota. Dalam kotak suara tersebut meliputi kertas pelado, salin penghitungan pelano, segel, alat untuk mencoblos, sampul kertas, formulir berita acara, serta pendukung lainnya.
Sedangkan logistik di luar kotak suara meliputi bilik, alat tulis, tanda pengenal KPPS, lem, tinta, daftar peserta pemilu, serta pendukung lainnya dikemas dan dilakukan pengepakan secara baik dan rapi. Ketua KPU Sergai Agusli Matondang mengatakan pengepakan saat ini sedang berlangsung dan dijadwalkan akan selesai pada 3 hari sebelum dilakukan pencoblosan nantinya. Dalam rangka mempercepat proses memasukkan seluruh kebutuhan logistik ke dalam kotak surat suara untuk persiapan pendistribusian nanti paling lama 3 hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Pertama, kita lakukan penghitungan kembali terhadap surat suara, kemudian kita masukkan sesuai dengan jenisnya, kemudian juga formulir-formulir yang berkaitan dengan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi. Sementara menjelang pemilu 2024, Bawaslu Toba secara intens melaksanakan tahapan pemilu, di mana salah satunya menggelar rapat koordinasi stakeholder di Balige, Kabupaten Toba pada kemarin. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, menyampaikan rakor stakeholder tersebut adalah upaya Bawaslu menjalin komunikasi dengan pihak terkait termasuk Pemkab Toba dan seluruh pemangku kepentingan dalam kaitannya mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2024. Rakor dilaksanakan dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Pemkab Toba, Kejaksaan, Panwascam se-Kabupaten Toba, Kodim, Polres Toba, dan insan pers. Salah satu upaya Bawaslu menerjemahkan bersama rakyat adalah hari ini sebagai bagian dari upaya Bawaslu dalam tugasnya mencegah pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu maupun perundang-undangan lain yang termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, TNI Polri. Menurut Sahat, keberhasilan Bawaslu diukur dari seberapa besar dan seberapa kuat dan banyaknya upaya pencegahan yang dapat dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi dan hal itu perlu dikoordinasikan dengan semua pihak. Stakeholder yang sudah kita undang ini dalam rangka pemantapan semua pemungutan suara dan perhitungan suara dan masa tahapan kampanye. Dalam rapat ini, rapat koordinasi yang kita undang kelembagaan ini, pada prinsipnya semua pengawasan secara berjenjang sudah dilaporkan oleh Panwas Kecamatan dan PKD kepada Bawaslu Toba. Di sini kita melakukan rapat koordinasi, semua instansi kita undang, kepolisian, kejaksaan, bahkan pemerintah, Kesbangpol dan Capil, di mana tadi kita beri sebagai narasumber dalam rangka untuk menyatukan pemahaman untuk menyukseskan pemilu. Kita kembali ke Sergai, pemirsa. Sebanyak 15.106 anggota KPPS se-Serdang Bedagai saat ini telah selesai dilakukan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS, dan selanjutnya PPS bersama dengan KPPS akan melakukan BIMTEK kecil untuk pematangan kegiatan simulasi TPS di masing-masing desa dan kelurahan. Hal tersebut disampaikan Agusli Matondang selaku Ketua KPU Sergai. Saat ini KPU Sergai bersama dengan PPK dan PPS sudah selesai melakukan bimbingan teknis kepada 15.106 anggota KPPS yang beberapa hari lalu dilantik secara serentak oleh PPS atas nama KPU Sergai. Dalam bimbingan teknis tersebut, KPU menekankan kode etik perilaku penyelenggara, tupoksi KPPS, aturan berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan suara di KPPS, serta simulasi rekapitulasi penghitungan di TPS. BIMTEK untuk wilayah Sergai saat ini telah selesai yang dimulai dari tanggal 26 Januari hingga 31 Januari 2024. Dan selanjutnya BIMTEK kecil akan dilakukan PPS bersama dengan KPPS untuk melakukan pematangan perihal tupoksi KPPS tersebut. Sehingga apa yang akan didapat dalam BIMTEK tersebut mampu diaplikasikan di TPS dengan cara pematangan BIMTEK kecil di desa masing-masing. Agusli juga berharap agar semua KPPS yang telah mengikuti BIMTEK tersebut mampu menyerap semua teknis tata cara penyelenggaraan kepemiluan di tingkat TPS masing-masing. Teknis itu berkaitan pertama berkait dengan kode etik perilaku penyelenggara, kemudian tentang tupoksi mereka, kemudian
sosialisasi ke mereka terkait dengan aturan-aturan berkaitan dengan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi di TPS, dan juga simulasi pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS. Informasi terkait Universitas Islam Sumatera Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Guna mewujudkan perguruan tinggi unggul, dilakukan kolaborasi dengan silaturahmi antar elemen pengurus dan pengawasan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara periode 2024-2029 yang berkomitmen fokus pada peningkatan kualitas SDM, akademik, serta prasarana. Hadir Ketua Pembina Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Tengku Hamdi Usman Delikan Al-Hajj, Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Indra Gunawan, Ketua Pengawas Yayasan UISU Faisal Balatif, serta para sivitas akademika. Saat ini UISU sedang gencar melakukan proses peningkatan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi. Di sisi lain, 11 unit tenaga pendidikan tetap UISU diangkat sebagai bagian dari program kerja sumber daya manusia. Kegiatan silaturahmi yang mengangkat tema semangat kebersamaan, menebarkan kebaikan, mencerdaskan umat, mencapai tujuan UISU. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU periode 2024-2029 Indra Gunawan mengatakan, UISU akan mendirikan rusunawa dan kebun percobaan serta laboratorium komersil. Ia juga menambahkan, nantinya akan ada klinik dan rumah sakit pendidikan di universitas tertua di Sumatera Utara ini. Membangun klinik Pratama dan selanjutnya akan bangun rumah sakit pendidikan UISU dan banyak program lagi yang intinya peningkatan kualitas akademik, peningkatan sarana prasarana, kemudian peningkatan jumlah mahasiswa dan peningkatan SDM yang pada gilirannya itu akan mempercepat proses UISU unggul. Saling berkolaborasi untuk mencapai visi dan misi UISU unggul diperlukan agar menjadi perguruan tinggi terdepan di Sumatera Utara dan mampu mewujudkan amanah dari para pendiri UISU. Di sisi lain, pemirsa, semangat kebersamaan dalam mencerdaskan umat merupakan salah satu upaya menjadikan suatu perguruan tinggi unggul dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menjadi perguruan tinggi Islami yang andal, teruji, bermartabat mulia, serta diridhoi Allah bukan persoalan yang mudah. Namun UISU berhasil membuktikannya di dunia pendidikan hingga saat ini. Salah satu perguruan tinggi tertua yang dibentuk oleh tokoh pemuda-pemudi Islam pejuang pendidikan terdahulu, yakni Bahrum Jamil, Adenan Benawi, Saryani As, Rifai Abdul Manap Nasution, dan Sabarudin Ahmad menginginkan putra daerah mampu mengisi kemerdekaan kemajuan bangsa. Dengan berkumpulnya putra terbaik untuk mengisi kemerdekaan tersebut, terwujudnya semangat kebersamaan dalam dunia pendidikan. Hal senada turut disampaikan juga oleh salah satu pembina Yayasan UISU, yakni Baktiar Chamsya, yang mengatakan, dalam perjalanan salah satu perguruan tinggi tertua di Sumatera Utara ini, tentu suka duka adalah hal yang biasa, justru sebagai pelengkap dari perjuangan panjang dalam mencapai keunggulan itu sendiri. Ukhuwah yang kuat dulu, baik mereka yang sivitas akademika, kemudian pengurus, pengawas, dan pembina. Tiga komponen ini harus seia sekata, ya, harus bisa kompak dalam menghadapi masa depan. Dalam mengisi kemerdekaan di Kota Medan, kaum milenial yang tergabung dalam kumpulan pemuda Kota Medan membagikan makan siang gratis kepada jamaah sholat Jumat. Kegiatan Jumat Berkah ini hadiah bagi mereka yang memakmurkan masjid.
Sejumlah jamaah yang didominasi oleh kaum pelajar ini melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Mahabbah di Jalan Bunga Pancur 9 Medan Selayang kemarin. Sebagai khutbah Jumat, yakni Ustadz Muhammad Mukdi Siregar, dalam tausiah singkatnya, Ustadz Muhammad Mukdi Siregar menyampaikan beberapa hal, diantaranya mengajak jemaah untuk menggencarkan menuntut ilmu agama. Selain itu juga ia mengingatkan kepada jemaah untuk mencari nafkah yang halal. Memakmurkan masjid adalah upaya menghidupkan masjid dengan cara beribadah. Sebagai hadiah bagi mereka yang memakmurkan masjid, kaum milenial membagikan makan siang gratis untuk jamaah sholat Jumat. Pembagian ini dilakukan usai sholat Jumat. Salah satu relawan bernama Sofian Hadi mengatakan kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari sedekah para donatur dan sebagai pendorong memakmurkan masjid serta bukan dari kegiatan kampanye. Dengan meramaikan masjid dan memakmurkan masjid adalah salah satu upaya untuk mewujudkan generasi muda berakhlak dan bermartabat serta menjauhkan generasi muda dari bahaya narkoba. Alhamdulillah, bukan ini kegiatan kita rutin kita lakukan setiap hari Jumatnya ya. Kita dari Yayasan AHA, ini Jumat Barokah yang rutin dilakukan setiap minggunya. Enggak harus kita menyalek, kita harus berbagi. Tapi ini kegiatan rutin yang intinya satu ya bersedekah, berbagi terhadap sesama. Kedua, untuk ya meningkatkan ketakwaan kita berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, dan yang ketiga untuk memotivasi sama kita untuk saling berbagi. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anissa Redi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.